Iya, oke. Halo, namanya siapa? Perkenalkan, coba namanya siapa? Halo, perkenalkan, nama saya Najib, umur saya 24 tahun. Iya. Saat ini saya kerja di Jepang di sektor pertanian. Oke. Saya masih bujang. Mungkin saya bisa dibilang sandwich generation ya. Sandwich generation seperti Iya. banyak anak muda lainnya. Saya memiliki tanggungan ibu dan bapak saya yang butuh dibiayai di Indonesia. Dan ya, gaji saya sebulan mungkin bisa diinvestasikan kurang lebih 10-15. Gajinya berapa, Najib? Pertanian bidangnya di bidang apa? Di bidang pabrik jamur. Pabrik jamur. Oke. Posisinya sebagai? Sebagai staff. Ya, sebagai yang manen gitu, kadang ngepak-ngepakin jamur. Oke. Gaji bulanannya berapa? Income bulanannya? Kalau kotor bisa 25-30, cuman banyak potongan ya kalau di Jepang ini, jadi mungkin bersih di 15. Oke, bersih. Sampai 8. Oke. Bersih kalau 15 gimana cara kamu investasi? Berapa tadi? 15. Berarti semuanya itu kamu nggak ada biaya hidup atau gimana? Kadang 20 sih bersih, kadang 15-20. Oke, berarti kamu pengeluaran bulanannya berapa? Kalau pengeluaran bulanan untuk makan, Ya. untuk utilitas ya mungkin bisa 7 juta. Di bersih itu udah dipotong sama utilitas sebenarnya. Jadi pengeluaran mungkin untuk makan aja 3 juta dari 15-20 juta tadi itu. Oke, jadi yang bisa diinvestasikan 15 juta, pendapatan kayaknya 15-20. Betul. Oke, jadi gini gua gini ya, gua gambarin pendapatan lu 20 lah ya. Pendapatan 20, 5 juta itu buat makan dan biaya hidup di Jepang. 15 itu dipakai untuk investasi sekarang. Untuk awal, karena saya baru ya di Jepang, baru 3 bulan. Jadi Ya. gaji pertama saya itu 90% saya tembak langsung di Bitcoin waktu itu kan. Cuman saya DCA ya setiap bulan. Oke. Jadi, Oke. Kamu udah punya tabungan di bank belum? untuk saat ini tabungan belum, mungkin uang pegangan aja sih. Oke. Jadi ini ada suatu konsep sebenarnya ya. Jadi Yes. bro, yang kita sebenarnya ini konsep yang pernah gue bikin sekitar 5 tahun lalu, namanya tangga ternak uang. Jadi mungkin gue akan refresh dulu sedikit ya konsep di sini. Pertama adalah saran gue, lu punya at least 10 juta nggak di bank? Rupiah ya, gue ngomong bukan Jepang ya. Rupiah nggak ada bro. Sama sekali nggak ada 10 juta. Damn. Paling nggak ada. Nah ini tangga pertamanya udah ngawur nih ya. Jadi ini teman-teman makanya kita mau benahin nih awal-awal. Dan kamu sandwich generation sekarang. Betul. Kamu dengan kerja di Jepang ini kamu harus nanti menghidupi kedua orang tua kamu yang ada di Indonesia, betul? Betul. Mereka butuh berapa biayanya per bulan untuk kamu kirim? Saya kirim biasanya 5-7, kemarin 7 terakhir. Nah itu gimana tuh? Jadi 5-7 tuh dari mana tuh duitnya? Karena kata kamu pendapatan kamu 20, bisa invest 15. Mungkin ada sedikit revisi ya. Iya, nah coba yang benar. Bersih, cuman belum dipotong sama buat biaya orang tua tadi. Oke, jadi pendapatan bersih yang kamu bisa investasikan atau kasih ke orang tua 15 juta. Betul. Oke. Dapat. Oke. Step satu. Ini sebelum kamu bantu orang tua dan lain-lain. Gue ngerti ya bro ya, sandwich generation karena gue Ya. juga sandwich generation. Dulu sebelum gue kaya, gue juga biayain kedua orang tua gue. Setuju. Nggak kedua, salah satu. Tapi gue punya adik juga dan gue punya kakak. Sebelum bantu orang lain, itu bantu diri sendiri dulu ya. Jadi ibarat lu di pesawat, bro. Yes. Lu jangan kan itu dikasih tahu tuh di pesawat kalau misalnya kenapa-napa lu pakai masker dulu baru kasih ke orang lain. Pay yourself first ya. Iya, keuangan ini sama bro. Jadi lu itu harus pakai masker lu dulu baru pakai masker yang lain ya. Jadi masker lu itu apa? Lu harus punya at least 10 juta di tabungan. 10 juta di tabungan. Itu paling basic. Yes. Sebelum lu mulai ke manapun, sebelum lu mulai ke investasi ini kalau lu dengerin gua by bulan depan harus udah ada dong. 5 juta lu bisa kasih ke orang tua, 10 juta udah ada di tabungan. Harusnya di bulan depan kelar nih. Ya. Oke. Kedua, pertanyaan gua, lu posisi lu punya liabilitas, punya hutang atau enggak? Untuk saat ini aman bro, nggak ada. 0. Nggak ada liabilitas. Mungkin kalau kredit gitu gimana ya? Nggak, Cuman selain rumah, kartu kredit kan bisa lu bayar sambil jalan kan? Rumah dan lain-lain? nggak ada. 0 ya? Nggak ada. Beban hutang dari orang tua? Nggak ada. Wah ini udah mantap nih. Oke, betul. Saya nggak ada. Oke. Jadi nggak ada. Itu step keduanya. Jadi di tangga ternak uang, step kedua adalah lu bebasin hutang ya. Jadi pertama itu lu 10 juta dulu ya. Ini kenapa 10 juta?
10 juta ini adalah sebagai pegangan lu aja sebenarnya. Lu harus sebagai manusia at least ada 10 juta di bank ya itu. Sebagai makhluk hidup ya. Sebagai makhluk hidup ya. Jadi bulan depan asal lu udah kelarin, nomor 2 itu lu udah nggak usah, yaitu lunasin utang. Nomor 3 bro, itu adalah simpan dana darurat minimal ya. Ini minimal sekitar 3 sampai 6 bulan gaji. Jadi kita hitung gaji lu 20 juta, lu harusnya punya dana darurat itu sekitar 60 juta minimal. Nah ini berarti kan lu harus nabung nih. Halo? Oke. Iya, oke. Nah jadi gini, step 1 adalah lu sisihin 10 juta, ya kan? Step 2, lu jangan investasi juga lu. Jangan beli Bitcoin, jangan beli S&P 500, jangan beli saham, jangan beli apapun, jangan beli obligasi. Lu nabung dulu. Oke. Dari 10 juta tadi, ini gua nggak minta lu taruh di reksadana pasar uang atau money market fund. Dari 10 juta tadi, ya, itu sisa dari pendapatan lu. Kan lu ada 15 juta itu kan. Lu bisa sisihin 15 juta kan? Berarti 15, 30, ya kan? 15. 4 bulan, ya. Bulan pertama itu lu sisihin kasih orang tua lu, terus 10 juta. 4 bulan ke depannya, lu tabung 15 juta. Jadi lu harusnya punya 60 juta di bank, berarti 70 juta di bank. Itu dulu. Oke, ketika itu nomor 3 udah selesai, nomor 4 itu invest minimal 20% dari income. Jadi nggak usah gede-gede dulu, pelan-pelan. Iya. Step by step, ya. Lu nggak perlu sampai 80 kayak gua. Pelan-pelan dulu, karena lu kan masih berproses kan, lu belum paham semuanya. Jadi kalau lu punya posisi di Bitcoin, jawabannya lu cairin semua sekarang, keluar semua. Out. Setuju. Oke. Ada berapa Bitcoin lu sekarang? Mungkin di 12 juta. Itu out. Nah, 12 juta aja lu out dulu. Jadi lu gak usah nunggu sebulan. 12 juta tuh out dulu, itu lu masukin tabungan lu. Lu kumpulin sampai jumlahnya 70 juta jadinya. Oke, bro. Gitu. Oke. Dan ketika lu udah punya 70 juta tadi, baru kita sebutnya perang. Ya, jadi kita defensif dulu. Ya, di dalam investasi itu lu harus punya dana yang seperti ini. Kalau nggak nanti ketika Bitcoin turun, ya bisa naik bisa turun kan. Bitcoin kan volatil kan. Yes. Ketika Bitcoin turun lu makan pakai apa nanti? Kalau lu 12 juta di Bitcoin. Makan beling nanti. Lu makan beling nanti tuh kan. Kata bro kakak lu makan beling nanti. Ya. Jadi jangan sampai makan beling. Orang yang coba memprediksi lu berharapnya oke 200 ribu nih. Itu cuma jadi 20 juta. Iya. Hidup lu gak berubah. Hidup lu gak berubah. Tapi kalau sampai turun, lu hidup berabe. di jalan. Lu hidup di jalan. Oke. Namanya itu bad asimetris jelek gitu namanya tuh. Nah kebalik tuh risk to rewardnya ya. Bro. Iya. Oke. Masih ada pertanyaan di benak gua nih. Boleh. Tujuan saya nabung Bitcoin itu kan sebenarnya untuk jangka panjang gitu kan. Ya. Jadi dulu sempat nonton video Bro Timothy terkait video membahas tentang kalau umur kita istilahnya pembahasan mana itu ya yang cara buat kita cepat untuk meraih financial freedom itu Betul. dengan cara nembak 80%-nya di Betul. Bitcoin. Betul. Dulu pernah nonton video itu kan, tapi dari situ saya berasumsi secara Itu video tentang apa? Tentang investasi atau bukan? tentang alokasi pendapatan dan yang mana ya bro? Nah, ini salahnya nih. Itu kan video yang gue coret-coret itu video tentang investasi. Investasi itu tangga ke berapa? Itu tangga keempat. Simpan buat nyerang itu tangga keempat. Lu belum beresin 10 juta nggak ada di rekening. Lu belum beresin dana darurat 3 sampai 6 bulan. Kalau lu sampai amit-amit diapa-apain, ya. Apa yang terjadi? Kalau lu dipecat deh. Lu mau ngapain? Tinggal di jalan? Lu punya tiket pulang aja nggak? Anggap ya, worst case dunia ini paling jelek ya. Lu dipecat nih, terus Bitcoin turun setengah. Lu ngapain? Kayak bro kakak bilang tadi, makan beling di pinggir jalan lu. Ya, jadi jangan ngawur nih. Tangganya ini nggak boleh dibolak-balik nih. Dan makanya gue di sini pengen sambil ngedukasi teman-teman. Tapi kira-kira gue udah dapat gambarannya. Nanti gue tutup teleponnya ya. Nanti kita akan ada kesempatan untuk telepon lagi di lain hal dan kita akan bahas. Oke? Thank you. Oke bro. Oke, makasih bro. Nah teman-teman, ini teman-teman bisa belajar. Nanti kita akan ada, tenang sesinya nggak cuma ini teleponnya, ada beberapa bro ya, teman-teman yang kita bisa telepon. Tapi dari sini kan kita dapat jadi gambaran nih bro. Gimana menurut lu orang yang dia aja pendapatan sama pengeluaran tuh masih belum jelas loh. Bener. Dia nggak tahu maksudnya itu pendapatan nggak jelas. Bukan jumlahnya jadi nggak tahu. Bener. Jadi memang Azim ya namanya tadi. Najib kayaknya. Oke, bukan Najib Bukele tapi. Bukan Najib Bukele. Nah, jadi Najib ini menerapkan yang namanya strategi keuangan yang ekstrim menurut saya. Ya.
Karena beliau ini satu ya, dia memiliki mindset bahwa 80-90% uang itu untuk investasi, berharap uangnya double dalam waktu cepat, tapi dia tidak memiliki yang dana darurat. Betul. Padahal untuk kita ngomongin budgeting keuangan bulanan, itu ada banyak sekali strategi bro. Sebenarnya 50-30 ya, 20% untuk investasi, 30% untuk keinginan, 50% untuk kebutuhan. Tapi kita bisa skip ya, jadi frugal living, dan juga kita mungkin pay yourself first ya. Jadi semua yang harus dibayar dulu lah. Misalkan ada tanggungan ya, tadi nggak dijelasin tinggalnya tuh di mana. Iya. Jadi misalkan dia harus bayar biaya sewa, biaya belanja makan atau orang tua dulu. Nah baru sisanya kalau ada duit sisa, itu nggak masalah kita investasikan ke instrumen investasi apapun. Betul. Jadi harus tetap punya dana darurat ya. Iya. Tapi itu tadi nggak ada dana darurat jadi ya. Itu kayaknya sebelum kan itu ada tangga bro kan gue tuh jadi ini tangga yang gue bikin ya teman-teman dari 2020 ya, ini gue harus gue train makanya dicontek sama influencer bro. Jadi tangga yang gue bikin ini ya sebenarnya ada sebelum tangganya bro kan. Bener. Yaitu budgeting. Lu bayangin gak? Gue tanya bro kakak tahu nggak kalau dia mungkin sekarang pengeluarannya dia nggak tahu tapi income-nya dia pasti tahu. Pasti tahu. Kalau pengeluaran orang kayak kita ini nggak balik lagi jangan disamain nih. Bener. Karena orang kayak kita itu sudah tidak ada bracket pengeluaran. Dan orang kayak kita antara kebutuhan dan juga keinginan tuh udah tipis garisnya ya. Iya. Jadi ya itulah mengapa ya kalau kita ngomong gak sampai 5% bahkan dari income kita kayak uang yang kita keluarin setiap bulannya. Gak nyampe 1% kayaknya bro. Iya, jadi itulah mengapa teman-teman sangat penting, sangat perlu untuk mengelola uangnya. Dan sandwich generation itu memang suatu situasi, suatu kondisi yang mana lumrah di negara-negara Asia bro. Ya. Karena satu ya, bonding antara kita dengan keluarga, kalau kita orang Asia, itu sangat dekat sekali. Negara timur gak sih tempatnya ya? Dan data di Indonesia menunjukkan bro, dari 10 orang, itu 7 orang itu masih membiayai orang tuanya. Baru 3 yang enggak. Mungkin 3 itu anaknya orang kaya, jadi enggak perlu dibiayain. Tapi 7 dari 10 orang, ini mereka membiayai orang tuanya. Dan gak bisa terputus karena orang tuanya juga tidak bekerja. Ya. Jadi memang kondisi seperti Najib ini memang cukup sulit. Tapi Najib ini harus memiliki suatu mindset yang realistis ya. Mungkin dikurangi dulu, saya setuju dengan porsi Bitcoinnya. Dia bukan dikurangi, punya dihilangin. 12 juta ya, tapi dia gak punya dana yang darurat. Bahkan saya ngomongnya kalau Bro Timothy 10 juta minimal. Tapi kalau kita ngomong sebenarnya 6 bulan dia biaya hidup kan. Sebenarnya gini, itu kan kita step by step ya. Yes. Kalau 10 juta itu step awal biar ada. Bener, ada nafas kan. Lu gila loh, lu ada 12 juta di Bitcoin terus lu gak ada 10 juta di bank tuh itu insane. Yes. Ya, jadi teman-teman harus tahu bahwa step 1 adalah budgeting. Budgeting itu seperti apa? Simple. Kan gue pernah ngajarin. Nah makanya jangan cuma nonton satu video gue terus lu simpel. Ini kan video investasi yang gue bahas. Ya. Dan itu yang gue bahas adalah apa yang gue lakukan. Lu jangan samain 80% gue sama 20% lu. Gue dapat income tuh ratusan juta per bulan waktu itu, ya. Jadi gue save 80 itu gue masih bisa hidup dengan 20 juta. Ini banyak yang salah kaprah baru sini. Mereka nggak ngerti budgeting. Jadi budgeting itu apa? Lu catat dulu, ya. Pendapatan lu tuh berapa? Pendapatan tuh beda sama gaji, teman-teman. Ya, ada yang gaji ada punya side hustle kan? Yes. Nah tadi misalnya Najib pendapatannya 20 juta, tulis. Dia aja nggak bisa tahu berapa pendapatan. Bayangin gak, Bro? Ya mungkin kadang dia ini ya di stasiun Jepang ngamen kadang. Nah makanya selesai kerja lu gitu Najib jangan sembarang Najib ya. Jadi ngamen gitu dulu mungkin ya. Ini yang ngawur nih. Nanti ketika lu finansial hidupnya bermasalah baru lu ntar koar-koar ke orang. Karena ini secara fundamental nih salah Najib ya. Jadi ketika lu punya pendapatan, pengeluaran itu dicatat. Lu aja nggak tahu tadi. Lu nggak bisa jawab secara jelas. Gua ketika income gue 20 juta bro. Dulu masih SMA SMP ya. Gue tuh udah pencatatan jelas loh waktu itu. Yeah. Kalau gue tuh baru nggak ada pencatatan tuh setelah mungkin lewat dari 100 miliar kali ya. Jadi itu gue nggak ada pencatatan pengeluaran tuh setelah 100 miliar. Tapi sebelum 100 miliar itu gue banyak pencatatan bro. Ya, gue catat kayak makan malam misalnya steak 3 juta gue catat. Saya juga dulu ya, teman-teman bisa download ya aplikasi gratis bro, namanya Yeah. Money Manager. Yeah. Gambarnya celengan warna merah. Itu dulu saya ketika income saya juga udah ratusan juta setiap bulan dari trading. Tapi saya juga tetap gaji UMR dan karena ngajar di dosen itu tetap saya catat, bahkan makan di warteg 7.000 itu juga dicatat. Tujuannya apa? Karena banyak sekali pengeluaran yang tidak terduga. Kita ngomongnya istilahnya itu adalah latte effect. Kadang kita ngerasa nih oke lah beli kopi ya murah lah 20.000. Tapi kalau teman-teman kali kadang bisa ngopi sehari 3 kali terus kayak setiap hari beli. Ya betul. Dia tiba-tiba ya pengeluaran kita buat ngopi sebulan tuh ternyata nggak sadar ternyata itu kayak
mungkin 30% kita punya gaji, Iya. tiba-tiba 2 juta aja buat ngopi. Betul. Padahal ada hal lain yang harus dibayar, ada tunggakan yang harus dibayar, nggak kerasa karena nggak dicatat. Betul. Itulah pentingnya kita melakukan pencatatan. Bahkan sebelum budgeting tuh pencatatan dulu. Dari pendapatan kita berapa, pengeluaran kita berapa, terus kita anggarannya gimana nih sebulan ini, posnya ini kemana aja. Ibarat gini loh teman-teman, lu mau perang nih, cuman gak ada strateginya bro. Bener. lu nggak tahu jumlahnya lawannya berapa, base musuhnya di mana, ya kan? Lu harus tahu lawan tuh 100.000 nih pasukannya, lu 10.000 lu mati lawan dia. Kalau lu nggak tahu pasukan lu berapa gimana? Uang tuh kalau lu nggak perhatiin dia pergi dari lu. Damn. Ya. Jadi Najib harus tahu nih. Lu nggak jelas lu gua tanya pendapatan pengeluaran nggak jelas, pencatatan lu nggak jelas, budgeting lu itu nggak jelas. Itu lu belum masuk lu bayi nih ya. Ibarat naik tangga, itu lu tahu meme yang tangganya langsung ngangkang nggak? Nah itu lu Najib tuh. Lu belum ngerti budgeting, lu ke Bitcoin. Yes. Apa yang lu bisa ngerti tentang Bitcoin kalau pengeluaran lu aja lu nggak ngerti nyatet? Ya, itu Satoshi nangis tuh dikubur. Satoshi itu di kuburannya mungkin nangis gitu sekarang. Ya. Jadi nol yang lu bisa tahu tentang Bitcoin. Itu kalau lu nggak punya 10 juta di rekening. Gini teman-teman. Konsepnya adalah kita defense dulu. Sebelum perang, defense dulu. Jaga dulu. Yes. Lu mau main bola, gak ada goalkeeper gimana? Gimana bro? Ya, gimana caranya tuh? Saya bilang gini bro, uang itu seperti perempuan. Kalau nggak pernah diperhatikan, dia akan meninggalkan. Betul. Ya? Tapi kalau terlalu diperhatikan juga, ya dia juga nggak bisa berkembang juga. Betul. Jadi harus ini bro, Balance. tarik ulur Ya. dengan uang. Betul. Ya. Kalau kita misalkan terlalu hemat juga atau terlalu boros spektrumnya, itu nggak akan memberikan kita significant gain ya Iya, sebagai betul. manusia. Orang yang terlalu boros itu juga bahaya sebenarnya. Iya, betul. Karena misalkan dia mau oke lah saya mau beli buku enggak ah. Padahal buku itu mungkin bisa membuka dia punya pengetahuan sehingga bisa dia dapetin uang yang lebih banyak lagi. Tapi kalau terlalu boros ya latte effect, beli kopi ya 80.000 gitu. Ya. Bahaya. Bahaya dia. Nah jadi teman-teman ini mungkin gue jelasin dulu tangganya. Jadi belum selesai soal tangganya yang sama Najib ya. Gue selesai. Yes. Yang pertama tuh nabung 10 juta dulu bro. Ya. Nabung 10 juta dulu. 2, lunasin hutang-hutang kecil kecuali KPR. Gue kasih pengecualian nih KPR. Kalau udah terlanjur kena jeratan, kecuali lu Alfian kerja sini lunas enak kan? Iya. Nah, Ya, kecuali kerja lu di sini Alfian. nih, mau